Tutorial desain cake topper tema kapibara. Pertama kita bikin dulu kanvasnya ya. Ini aku bikinnya di ukuran 15 x 15 untuk kanvasnya yang kotak ini. Terus selanjutnya kita bikin dulu backgroundnya, ya, backgroundnya yang gambar ini, dan bikin lingkarannya. Pertama aku cari backgroundnya dulu. Ini aku backgroundnya carinya dengan keyword scenery di bagian elemen. Terus teman-teman ketik aja scenery, enter, grafis. Nah, dicari aja di sini ya. Ini aku pakai yang Canva Pro. Kebanyakan di sana aku pakai Canva Pro ya, teman-teman. Kalau nggak ketemu, ini aku tunjukin aja dia buatan siapa ya. Ini illustration by ini namanya. Nah, teman-teman bisa di pause, di capture ya, atau dicatat nih namanya. Nanti di elemen dicari aja nama ini gitu, atau ini ICTHTALG ini. Nah, ini karya-karyanya dia ya. Nanti bisa juga diketik di sini scenery, nanti pasti muncul gitu. Nah, ini kan karyanya dia. Terus bikin lingkaran. Ini lingkaran ukuran 13 cm. Caranya itu ke elemen ya. Terus ke bagian shape. Nah, ini lingkaran kayak gini. Ke position, ukurannya dibikin 13. Tengah, center, middle. Terus colornya ini diilangin. Sebentar, ini aku kasih garis dulu ya. Satu aja untuk ketebalannya. Terus warnanya dikosongin aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini cuma buat garis bantu gitu. Selanjutnya kita cari elemen-elemennya ya. Ini aku pakai kapibara. Bisa juga langsung diketik di elemen sini. Kapibara gitu ya. Ke grafis. Nah, ini ada banyak. Misalkan nggak ketemu seperti gambar yang aku pakai ya, bisa diklik dulu satu, terus nanti klik kanan, ke bagian info, see more like this bisa, atau view collection juga bisa. Nah, ini dicari-cari aja. Atau ini aku langsung kasih keywordnya ya. Bukan ini, maksudnya buatannya siapa ya. Atau ini view collectionnya, ini aku tunjukin aja setnya. Nah, ini aku pakai set yang ini. Setnya ini ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman capture juga, dicatat juga bisa. Terus kalau pas nyari nanti ke bagian elemen, terus langsung diketik aja persis seperti ini. Huruf kan ini kan ada besar kecil. Itu memang harus ditulis sesuai dengan ini, contohnya ini. Besar kecilnya harus sama persis, ada angkanya juga gitu ya. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Yang ini juga setnya sama juga di sini. Ya, ini cuman aku balik dia. Dia kan aslinya kan madep ke sana ya. Itu caranya di flip. Ini ada flip horizontal, ada vertikal. Pakai yang horizontal. Aslinya kan dia gini. Nah, ini aku flip, aku balik gitu ya. Terus gambar rumah ini ya, aku mau tunjukin. Oh, ini cute house. Ini kreatornya nih. Keywordnya adalah cute house. Terus ini kreatornya. Untuk pohonnya, ini kreatornya. Kalau pohon biasanya aku juga ketik aja langsung pohon gitu, atau tree gitu ya. Leaf, tree, kartu, green, illustration, ini keywordnya. Terus ini kreatornya, ini namanya ya. Bisa di capture, bisa di pause dulu videonya, terus di capture. Kayak gitu. Untuk pelanginya, ini kreatornya.
Nah, pelanginya sebenarnya kayak gini ya. Sebenarnya ada awannya, cuman aku potong, jadi aku kayak giniin. Nah, dia jadi tinggal segini, terus aku gedein gini. Terus ini ribbon banner namanya. Di elemen terus ketik ribbon banner gitu ya. Atau ini kreatornya ini silakan dicatat. Untuk fontnya pakai ini Barlow Condense. Nah, ini free, pakai yang free. Nah, untuk ribbon bannernya sendiri itu warnanya bisa diganti-ganti ya. Misal temanya bukan pink ya, teman-teman bisa ganti sendiri warnanya. Gitu. Untuk angka seperti biasa, aku kalau cari angka itu cuman ke bagian elemen. Misal ke elemen, terus aku langsung ketik angkanya ya. Misal angka 8 ya udah 8 gitu. Terus ke grafis. Nah, ini kan banyak pilihan ya. Bisa dipilih aja yang sesuai teman-teman mau gitu. Bisa pakai yang sama kayak aku, bisa juga yang lainnya ya. Bisa pakai yang free, juga pakai yang pro. Kalau angka aku biasanya seperti itu, langsung ketik aja angkanya berapa. Udah. Lalu aku akan contohin caranya. Jadi ini kan udah jadi ya. Nah, tinggal disusun-susun aja gitu ya. Sesuai contoh ini. Terus untuk cara cetaknya, bikin dulu kanvas baru teman-teman. Ini aku contohin untuk yang A4 gitu ya, karena kalau misalnya mau di print di rumah itu pakainya printer rumahan bisa A4 ya, pakai A4 portrait. Nah, terus kita copy paste dulu semuanya, ini kita select ya, terus kita copy, Ctrl C, Ctrl C-nya di keyboard ya, terus ke bagian yang A4 tadi. Nah, di sini kita paste, Ctrl V. Ini di grup dulu aja, terus ini aku nggak kelihatan untuk warna putihnya. Ini di ungroup. Nah, ini kita bisa pisahin ya gambarnya ya. Kapibaranya dipisahin, karena kan dia nanti mau dibikin 3D ya. Jadi kita pisah-pisahin semua gambar dari. Nah, ini kalau nggak cukup, kita tambah halaman dulu. Nah, nanti berarti dia ada 2 halaman itu. Pohonnya ditaruh sini. Pokoknya itu semua terpisah gitu ya, nanti karena dipotong-potongnya itu sendiri-sendiri. Nah, ini disusun aja bebas ya. Kalau aku memang karena aku potongnya kan manual ya teman-teman, dan nggak pakai garis bantu. Jadi ini langsung. Karena kalau di Canva pun bikin garis bantunya juga susah ya. Kalau di Corel bisa, tapi lama gitu. Nah, ini seperti ini aja udah. Nanti kan dicetak, terus teman-teman dipotongnya sesuai dengan garis lingkaran ini aja. Nah, ini untuk gambar yang lainnya. Nah, kalau masih sisa kayak gini, teman-teman bisa bikinnya di kayak ada cadangan gitu. Nanti kalau misalkan salah motong atau gimana, jadi dibikin aja double-double gitu nggak apa-apa ya. Nah, ini ini dibikin 2 semua gitu nggak apa-apa. Karena emang kalau untuk cetak itu aku pun biasanya seringnya bikinnya itu double gitu, karena untuk antisipasi kalau misalkan salah potong gitu ya, atau ada bagian yang cetakannya jelek kayak gitu. Yang pohon ini emang aku potong ya teman-teman, karena kan dia nggak kelihatan tuh, kan nanti dia ketutup sama gambar kapibara, jadi emang dia. Nah, kayak gini udah tinggal di download aja. Biasa aku download satu-satu ya.
Kalau dicetak pakainya PDF print ya teman-teman. Terus page-nya satu-satu aja, page 1 dulu, di download, terus disimpan di laptop atau HP teman-teman. Seperti itu ya. Untuk kertasnya sendiri bisa pakai kertas BC, brief card kalau misalkan beli. Nanti aku kasih linknya di bawah ya, di description box ya. Atau juga kalau pakai kertas foto juga bisa, kertas foto glossy juga bisa ya. Nah, kalau misalkan mau dicetak ke percetakan, itu pakainya art karton 230 GSM.